Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fi din azanallahu wa yakum. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Syarah Al-Adabul Asyraf karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya, ikhwani fiddin, kita sudah membahas tentang pendahuluan dan adab yang pertama ya. Jadi adab yang pertama kemarin kita bahas adab apa? Adab salam. Ya, adab salam. Coba siapa bisa sebutkan tiga tingkatan dari salam? Coba Harisna. 3 tingkatan salam. Assalamualaikum. 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi. 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 kebaikan. Barakallahu fikum. Ya, jadi itu tingkatan dari salam ya. Kemudian kita pada pekan kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari adab ya, pengertian dari adab. Budiman bisa apa itu adab? Kita sudah jelaskan pengertiannya kemarin. Secara bahasa adalah apa yang dipuji secara syariat ataupun adat istiadat ya. Jadi adab itu adalah ma humida syar'an aw urfan ya. Saya ulang lagi. Adab itu adalah ma humida syar'an aw urfan, segala hal yang dipuji oleh syariat serta adat istiadat. Maka ini definisi dari adab. Sekarang kita akan masuk ikhwani fiddin di adab yang kedua ya. Kata penulis hafizahullah taala, "Ats-tsani idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'zin waqifan an yaminil babi aw yasarihi fa in adzina laka dakhalta wa in qila laka irji' farji'." Kata penulis hafizahullah taala, adab kedua, apabila engkau ingin masuk ke rumah salah seseorang, maka minta izinlah. Waqifan an yaminil babi aw yasarihi, dengan cara berdiri di sisi kanan atau di sisi kiri pintu. Fa in adzina laka dakhalta, apabila orang tersebut mengizinkanmu, maka kamu masuk. Wa in qila laka irji' farji', namun apabila orang tersebut menyuruh kamu untuk pulang, maka pulanglah. Ikhwani fiddin azanallahu wa yakum, di adab kedua ini adalah adab tentang apa? Adab apa? Kurang tepat pertama. Ada yang lain? Adab minta izin. Adab minta izin. Ya. Jadi di adab kedua ini adalah adabul istizan, adab meminta izin. Ya, adab meminta izin. Seperti biasa ikhwan, saya akan memotong matannya, kemudian saya akan potong, kemudian di dalam matan tersebut
ada permasalahan, ya. Kemudian di dalam permasalahan tersebut ada dalil yang akan kita sampaikan, ya. Di adab kedua ini ada 7 pembahasan yang akan kita bahas. 7 pembahasan. 4 pembahasan dari syarahnya, ya. Jadi penulis berikan 4 pembahasan masalah dan 3 pembahasan dari saya, ya, dari saya. Kita mulai dari masalah pertama. Masalah pertama adalah meminta izin saat masuk. Ya. Itu ada di kata beliau, "Idza aradta dukhula ala ahadin fasta'zin." Apabila kamu ingin masuk, maka minta izinlah. Maka di masalah pertama ini adalah masail tentang meminta izin saat masuk. Dalilnya adalah, ada yang bawa HP atau bawa Al-Quran, coba di depannya ada Al-Quran, ya. Kalau tidak ada HP, coba dibuka Al-Quran. Coba dibuka surah An-Nur ayat ke-27. Surah An-Nur ayat ke-27. Coba dibuka Al-Quran. Surah An-Nur ayat ke-27. Ya, sambil antum buka HP-nya sama terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu surah An-Nur ayat 27. Ya, sudah dapat semua? Ya. Coba Harisnal dibacakan terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ahsan. Jadi di dalam ayat tersebut kewajiban seorang muslim itu minta izin. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'sinu. Jangan kalian masuk di rumah yang bukan rumahmu sampai kalian minta izin. Ya. Gitu ya. Jangan sampai kita sudah belajar besarnya jenggotnya, ya, cingkrangnya luar biasa, masuk di rumahnya orang tidak ada salamnya. Ya, langsung masuk. Nah, itu tidak beradab, ya, tidak beradab. Wa tusallimu ala ahliha, dan kalian minta bersalam sama penghuni rumahnya, ya. Di sini penulis menjelaskan, ya, tentang masalah minta izin, ikhwan, ya. Wal amru bil istizani yaqulu ma huwa mahjubun adatan. Perkara seseorang minta izin adalah ketika hal tersebut ditutupi secara kebiasaan. Maksudnya adalah perkara yang kita minta izin adalah perkara yang asalnya tertutup. Contoh rumahnya orang tertutup, ya. Mahjubun, terhijabi. Beliau berikan contoh, kadarin, seperti rumah, wa maktabin, kantor, wa nahwihima, ya, segala jenis rumah atau kantor, ya. La ma huwa maftuhun adatan. Perkara yang minta izin bukan perkara yang asalnya terbuka. Maksudnya apa? Contohnya misalnya, beliau kasihkan contoh, kadukani suqin, seperti toko dari sebuah pasar. Adakah pernah masuk pasar? Assalamualaikum, bisa saya masuk? Tidak mungkin, karena asalnya terbuka. Jadi orang minta izin itu adalah asalnya perkara yang tertutup. Tidak mungkin ada orang minta izin ke sesuatu hal yang asalnya terbuka, seperti toko, ya, toko, ya. Fala yughlaqu babuhu, yang dimana pintunya itu tidak terkunci, nah, gitu. Maka
di sini yang harus kita tahu, kapan seseorang minta izin, ikhwan ya. Contoh misalnya, antum semua pergi ke Alfamidi ya. Adakah pernah minta izin masuk ke Alfamidi? Tidak ada. Alfamart karena asalnya terbuka. Ya, itu secara adat istiadat. Tidak ada orang minta izin dulu sampai bilang kasirnya pulang hukum. Tidak ada. Ya. Asalnya dia terbuka. Fahim tuh? Itu masail yang pertama. Kemudian masail yang kedua adalah meminta izin sambil berdiri di sisi kanan atau sisi kiri pintu. Minta izin sambil berdiri di sisi kanan atau sisi kiri pintu. Sebagaimana kata penulis, waqifan an yaminil babi au yasarihi. Berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu. Jadi ketika kita ikhwan meminta izin di sebuah rumah ya, maka asalnya kita meminta izin di rumah yang asalnya tertutup. Karena asalnya rumah tersebut tertutup, maka seyogyanya kita meminta izin dengan cara menghindari supaya tidak melihat isi dalam rumah. Makanya disunnahkan untuk sebelah kanan dan kiri pintu. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, dari sahabat Sahal As-Sa'di. Sahal As-Sa'di radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Innama ju'ilal isti'zanu min ajalil basar." Sesungguhnya minta izin dijadikan karena alasan pandangan mata. Innama ju'ilal isti'zanu li ajalil atau min ajalil basar. Sesungguhnya minta izin dijadikan karena masalah pandangan mata. Maka alasan ilahnya kenapa seseorang minta izin itu karena masalah mata. Ya, tidak boleh orang melihat sesuatu yang asalnya tertutupi. Gitu. Ustaz, kan rumahnya di temanku, enggak bisa. Meskipun rumahnya temannya kita. Ikhwah Ustaz sudah belajar, pasti lebih paham, cuma enggak boleh. Justru ikhwah harus tahu adab. Gitu. Jangan bilang, samping kosnya masuk dia enggak boleh. Ya. Semakin kita belajar jadi ikhwah yang harus tahu minta izin. Bukan semakin nyolong masuk di rumahnya orang, ya. Yang asalnya itu. Ya, mungkin sudah ada senyum-senyumnya, pasti ada kejadian ini. Itu. Maka ini hal yang harus diketahui sebagai orang yang belajar agama, ya. Itu masalah kedua ya, minta izin sambil berdiri di sisi kanan atau sisi kiri pintu. Kemudian masalah yang ketiga, jika diizinkan maka silakan masuk. Jika diizinkan maka silakan masuk. Beliau berikan di situ matanya, fa in adzina laka dakhalta. Apabila diizinkan untukmu maka masuk. Maka kamu masuk. Contoh misalnya apa misalnya? Lafaz masuk. Apa misalnya? Lafaz diizinkan contohnya. Silakan, tafadhol. Apalagi Abu Hatim, lafaz masuk. Lafaz masuk diizinkan. Ya, masuk maki, gitu ya. Tidak harus tafadhol ya, tidak harus. Berarti selain tafadhol tidak boleh, tidak bukan. Maksudnya secara syariat, ya diizinkan. Meskipun kita dikatakan yang punya rumah misalnya silakan masuk, gitu ya. Maka itu lafaz-lafaz diizinkan ya. Fa idza qila lahu dukhul aw tafaddal wa ma fi ma'nahu ma dakhal. Apabila dikatakan kepada ini orang masuk atau silakan, ya maka atau makna dari makna-makna tersebut maka silakan masuk, ya.
Au nahwihima minal alfazil urfiyati dallati ala dzalik. Atau makna-makna berdasarkan lafaz, ya, lafaz secara adat, ya. Misalnya orang Makassar misalnya. Bagaimana kalau izinnya orang Makassar, Abu Hatim? Kalau orang Makassar bagaimana suruh orang masuk? Anta memaki, nah, gitu misalnya. Dan seterusnya. Nah, dan seterusnya. Maka ini contohnya, ya. Maka ini diizinkan secara syariat, ya. Minal alfazil urfiyati dallati ala dzalik. Ya. Perkara-perkara lafaz-lafaz yang menunjukkan ya keseharian, urf, kebiasaan. Dalilnya adalah surah An-Nur ayat ke-28, lanjutan dari ayat ke-27 tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim." Coba artinya, Harisna. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaknya kamu kembali, itu bersih bagimu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, gitu, ya. Nah, itu masalah minta izin saja Al-Quran atur, ya. Al-Quran atur. Fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Maka jangan kalian masuk sampai diizinkan. Sampai diizinkan, gitu, ya. Dan berkaitan dengan surah An-Nur ayat ke-28, kita masuk ke masail yang keempat, permasalahan yang keempat, yaitu jika disuruh untuk pulang, maka pulang. Masail yang keempat. Jika disuruh untuk pulang, maka pulanglah. Maka pulanglah. Dalilnya adalah ya surah An-Nur ayat 28 tadi, ya. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Apabila dikatakan kepada kalian irji'u, kembali nih. Farji'u, kembali. Gitu. Ya. Jangan bilang, ada keperluanku. Enggak boleh. Kembali. Gitu. Enggak, penting sekali ini urusan. Enggak. Saya lagi enggak terima tamu. Gitu. Jangan sampai bilang ikolina, jangan. Enggak. Ini Al-Quran yang bilang. Al-Quran yang bilang. Dalil yang satunya lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya semua Bukhari Muslim, ya. Jadi tidak ada hadis-hadis yang mengandung lemah dan seterusnya. Ini semua hadisnya sahih. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Masalah adab-adab yang remeh, ya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-istizanu thalathun. Fa in adzina laka wa illa farji'." Minta izin jumlahnya 3 kali. Jika diizinkan bagimu, silakan. Wa illa, jika tidak, farji, keluar. Berarti jumlahnya minta izin berapa kali? 10 kali. Nah, ada yang sampai ketok rumahnya orang sampai 10 kali. Assalamualaikum. 10 kali dia ketok rumahnya. Itu. Nah, maka itu hal yang menyelisih adab. 3 kali paling maksimal, ya, paling maksimal. Fa in adzina laka, kalau diizinkan ya masuk. Wa illa farji, kalau tidak keluar. Jangan bilang ada urusan penting, enggak. Keluar. Siapa tahu ada urusan yang lebih penting. Nah, kita tidak tahu. Itu haknya dari seseorang. Nah, maka di sini ikhwan, Syekh Hafizahullah di syarahnya menjelaskan hal yang menarik, ya. Ar-ruju'u idza lam yu'zan li ahadin lahu halan.
Orang yang kembali ketika tidak diizinkan, maka ada dua keadaannya orang yang kembali tersebut. Ada dua keadaannya orang yang kembali. Keadaan yang pertama, ruju'un ma'ati binafsin. Orang yang kembali tersebut, atau kalau disuruh pulang, keadaannya orang ini dengan hati yang lapang. Hatinya lapang, ma'ati binafsin, hatinya lapang. Fala yajidul mardudu fi nafsihi alaman. Maka orang yang ditolak tersebut, orang yang tidak diizinkan tersebut, tidak terdapat di dalam jiwanya ada rasa sakit hati. Itu jenis orang yang pertama, ya. Jadi orang yang ditolak itu orang yang tidak ada rasa sakit hatinya. Orang yang kedua, jenis yang kedua, ruju'un ma'a khubthi nafsin. Ada orang yang kembali disuruh pulang bersama dengan hatinya kotor. Kalau disuruh pulang, pulang nih, pasti ada bilang, ngajarnya ini orang, padahal ada keperluan saya, gitu ya. Ada tipe orang seperti kedua. Ini menarik ya, perkataannya Syekh Hafizahullah. Ada orang yang kedua, ma'akhufsi nafsin, bersama dengan hati yang kotor. Fayajidul mardudu fi nafsihi alaman. Di hatinya terdapat rasa sakit hati. Ada rasa sakit hati. Maka kata penulis, fal awwalu muwafiqun lisyarr liman. Maka orang pertama yang dengan hati yang lapang, maka orang pertama sesuai dengan syariat, maka dia menerima syariat dengan sebenar-benarnya, tasliman, mengikuti syariat dengan taslim, sepenuh hati. Wal akhar, dan orang yang kedua atau orang yang pulang dengan rasa sakit hati, munazi'un li syar'i, orang yang ya, tidak suka, orang yang suka bertentangan dengan syariat. Orang yang suka bertentangan syariat. Maka orang yang keluar, ikhwan, orang yang ditolak gara-gara minta izin. Misalnya ada orang, assalamualaikum, kemudian dikatakan sama ini orang, pulang dulu, saya ada keperluan. Ya, ada keperluan. Maka orang yang ketika ditolak masuk, ya, dan dia itu merasa hatinya lapang, maka dialah orang yang menerima syariat dengan sepenuhnya, kata penulis. Tapi orang yang keluar dengan hatinya rasa sakit hati, ya, sampai bilang, kenapa mami itu tetanggaku, dia tolak, Kak, padahal ada kegiatan saya yang penting, ada urusan saya yang penting. Maka orang ini, kata penulis, maka dia itu menyelisih syariat. Bayangkan, rasa sakit di dalam hati saja itu dibilang menyelisih syariat. Maka kata penulis, wa haqiqatul imtithali amrihi huwa at-taslimulah. Hakikat dari seseorang konsisten atau terikat dengan perintah Allah adalah at-taslim, berserah diri. Karena itu dalilnya di Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menjelaskan. Fa'in qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan sama kalian itu irji'u, kembali, maka kembali. Maka itulah orang kalau hatinya bersih dan dia terima syariat Allah, dia bilang, oh ya, saya memang disuruh kembali. Kenapa bisa? Karena Allah yang suruh. Gitu. Maka orang tersebut ketika disuruh untuk kembali, maka dia adalah orang yang berserah diri dengan syariat, gitu ya. Jangan lagi ngomel-ngomel, ya, jangan lagi ngomel-ngomel. Apalagi dia cerita belakangnya sama tetangganya, ya, itu tidak boleh. Kemudian masalah berapa sekarang? Ke 4 atau 5? Oh, 5 sekarang ya. Nah, sekarang permasalahan kelima kita tambahkan. Apa hukumnya
anak kecil atau kerabat, ya kerabat di rumah kita minta izin ke kamar. Minta izin ke kamar. Maka di sini ikhwan, apa hukum kerabat di rumah kita? Misalnya ada adik sepupu, ya. Misalnya ada keponakan, ya, atau anak kita sendiri, anak kecil, minta izin masuk ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar kita. Maka di sini diperinci. Jika kerabat kita tersebut belum balik, ya, jika kerabat kita itu belum balik, misalnya ada keponakan kita misalnya, ya, usianya mungkin masih 8 tahun, 9 tahun, ya, tinggal di rumahnya kita, ya, kebetulan silaturahmi ziarah, tinggal di rumahnya kita, kemudian ya dia mau masuk ke dalam kamar, maka kalau mereka belum balik ikhwan, kerabat kita belum balik, maka ada 3 waktu seseorang tersebut atau anak tersebut wajib minta izin. Ada berapa waktu? 3 waktu. 1, sebelum sholat subuh. 2, di siang hari pada saat istirahat. Di siang hari pada saat istirahat. Dan yang ketiga adalah setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Abu Syafiq, berapa waktu Abu Syafiq? Berapa waktu? 1, sebelum sholat subuh, siang hari beristirahat, setelah sholat isya. Dalilnya adalah masih di surah An-Nur ayat ke-58. Silakan lihat ayat ke-58. Surah An-Nur. Surah An-Nur ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat ke-58, "Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinakumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati wa min ba'di salatil isya. 3 awratin lakum laisa 'alaikum wala 'alaihim junahun ba'dahun. Tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim." Coba Harisna dibacakan terjemahan. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagimu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagimu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jelas di situ ayatnya, zahir sekali ayatnya. 3 waktu sebelum sholat subuh, pada saat kita menanggalkan pakaian di waktu zuhur, dan yang ketiga setelah sholat isya. Syekh As-Sa'di di dalam tafsir beliau mengatakan begini. Kita kutip sedikit tafsirannya, sedikit saja. Amaral mu'minina ayyasta'dzinahum mamalikuhum walladzina lam yablughul huluma minhum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman agar
seluruh budak-budak yang mereka miliki, baik laki-laki, budak perempuan, anak laki-laki atau perempuan, dan orang-orang yang belum balik di antara mereka. Qad zakarallahu hikmatahu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmahnya. Wa annahu thalathu auratin lil musta'dzani alaihim. Sesungguhnya 3 waktu tersebut bagi orang yang dimintai izin. Maksudnya orang yang punya itu kamar, ya. Waqta naumihim bil laili ba'dal isya, yaitu waktu tidurnya mereka pada malam hari setelah salat isya. Wa inda intibahihim qabla salatil fajri, dan pada saat mereka bersiap-siap sebelum salat subuh. Fahadhihi fil ghalib, dan ini kebanyakan manusia. Annan na'ima yasta'milu lin-naumi fil laili thawban ghayra thawbihil mu'tad. Dan ini di kebanyakan manusia di mana mereka umumnya, ya, orang yang tidur itu pada saat tengah hari mereka menggunakan pakaiannya pada malam hari tersebut atau pada waktu siang hari yang bukan pakaian normalnya, gitu ya. Jadi biasanya orang kan kalau di waktu waktu sebelum subuh atau waktu setelah atau waktu zuhur, biasanya kan pakaiannya pakaian ini, ya pakaian rumahan lah, ya. Mana ada orang tidur pakai jubah? Ada orang tidur pakai jubah, ya. Atau tidur pakai gamis. Ada. Kebanyakan kita ya lepas. Nah, maka disitulah pensyariatan kenapa orang diizinkan. Ya. Falamma kana fil ghalibi qalilan qad yanamu fihi al-'abdu bi siyabihil mu'tad. Yang dimana kebanyakan orang, ya, sedikit orang yang tidur pada saat itu dengan pakaian yang normal, ya. Ada yang biasa lepas mungkin bajunya, ya kan? Biasanya telanjang dada misalnya, ya, dan itu normal, ya. Karena di kamarnya misalnya. Maka itu wajar. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan bagi seorang yang belum balik supaya minta izin di 3 waktu, ya. Di 3 waktu. Maka itu rincian yang pertama. Itu rincian pertama bagi yang belum balik. Rincian kedua, bagaimana kalau kerabat kita atau budak tersebut sudah dewasa? Budak tersebut sudah dewasa. Dalilnya ada lagi. Dalilnya ayat berikutnya 59. Bagaimana kalau kerabatnya kita, ya, keponakan, ya, anak kita yang sudah dewasa, ya, atau budak, ya, sekarang sudah tidak ada budak, ya. Itu bagaimana caranya? Maka dalilnya di surah An-Nur ayat 59. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu kama sta'dzana alladziina min qablihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Artinya, harusnya? Dan apabila anak-anak telah sampai umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ahsan. Maka orang yang telah dewasa, anak-anak kita, ketika ingin masuk, ya, di kamar misalnya, ya, di kamar, ya, maka hendaknya dia itu minta izin sebagaimana orang dewasa minta izin, ya. Dan itu kita ajarkan anak-anak kita berkaitan dengan adab, ya, berkaitan dengan adab. Selesai di masalah ke-5. Kemudian masalah ke-6. Satu lagi, ya, sebelum masalah ke-7. Masalah ke-6. Tidak boleh bagi seseorang untuk menjawab saya ketika ditanyakan siapa. Tidak boleh bagi seseorang untuk menjawab apa jawabannya ketika dia minta izin. Misalnya, Assalamualaikum, ada orang di dalam, iya, dengan siapa? Terus dia bilang saya. Tidak boleh hukumnya. Ketika ditanya siapa oleh yang memberi izin, tidak boleh.
Jangan sampai kita seperti begitu ya. Assalamualaikum. Ya, siapa? Saya, seperti biasa. Enggak boleh. Enggak boleh. Baru kita paham ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah sendiri ya, sahabat Nabi. Beliau bilang begini. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya pernah datang ke rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Fadaqattu al-baba, maka kemudian saya mengetok pintu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man hadza?" Siapa orang di luar? Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ana ya Rasulullah, ana." Maka Nabi alaihi salatu wasallam antum tok. Nabi alaihi salatu wasallam balas begini, "Ana." Faka'annahu karihahu, seakan-akan Nabi alaihi salatu wasallam benci sama perkataannya. Itu. Maka tidak boleh bagi seseorang bilang begitu. Karena sahabat Nabi sendiri ditegur sama Nabi ya. Siapa di luar? Ana ya Rasulullah. Terus Nabi bilang ana. Itu. Maksudnya mengejek ya, mencela. Kenapa harus bilang ana? Kamu kan punya nama ya. Punya nama, bilang saya namamu gitu. Maka itu hal yang harus kita ketahui ya dalam masalah minta izin. Terakhir, masalah ketujuh. Sebelum kita masuk setelah Isya, ada berikutnya. Haram bagi seseorang untuk menengok rumahnya orang lain. Isi rumahnya haram. Jangan sampai antum totok assalamualaikum. Ih, 2 kali, sisa 3 kali kesempatan. Daripada ini saya lihat begini. Apa dia bikin ini? Kenapa tidak dia jawab? Haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Menyingkap tabir, membuka pintu, ya. Buka gorden ya, kalau gorden dari dalam ya. Tapi apakah dia buka? Adakah orang buka jendela dari luar? Kayaknya pencuri kayaknya kalau bukan jendela dari luar ya. Tapi intinya dia buka tabir ya. Dia buka tabir. Dalilnya adalah sama seperti dalilnya yang ada di masail ke 2 tadi, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Perhatikan di masail kedua ya, sama. Itu lanjutan dari dalilnya. Ceritanya begini ya. Anna rajulan attala'a ala juhri fi babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat suatu ketika lagi mengintip di celah-celah pintu dari rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam midran yurajjilu bihi ra'sahu. Dan pada saat itu Nabi alaihi salatu wassalam sementara pegang sisir. Beliau lagi sisir rambutnya. Sisirnya biasa ya, sisir. Bukan maksudnya beliau telanjang dada, enggak, cuma sisir biasa. Tapi ini orang sementara Nabi menyisir, dia tengok di celah pintunya Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam tahu ya, setelahnya ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sama orang ini, "Lau a'lamu annaka tanzurun ta'antu bihi fi ainika." Seandainya saya dari tadi tahu kamu mengintipku sementara kamu intip saya, maka saya akan colok matamu.
Gitu Nabi. Saking parahnya ya. Saya akan colok mata. Innama ja'alallahu al-idhna min ajalil basar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan izin karena masalah penglihatan. Ya, ilahnya minta izin itu karena penglihatan. Di hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini jelas, lafaznya sangat tegas. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hadisnya riwayat Abu Hurairah, "Man attala'a fi baiti qaumin bi ghairi idznihim." Barang siapa yang mengintip rumahnya seseorang tanpa minta izinnya mereka, faqad halalahum ayyafqau ainahu. Maka orang tersebut yang diintipi halal untuknya dia colok matanya. Gitu ya. Maka itu adab ya yang diajarkan kita sebagai seorang muslim ya. Maka kita sebagai seorang muslim harus belajar bagaimana beradab dengan benar, apalagi kita yang mengaku sebagai thalibul ilm. Insyaallah setelah salat Isya kita sambung lagi di adab berikutnya dan maksimal kita selesai sebelum jam 8 bismillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fi din, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran kita di Syarah Al-Adabul Asyarah karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Alhamdulillah pada kesempatan setelah maghrib tadi kita sudah menjelaskan tentang adab kedua, yaitu adab al-isti'dzan, berminta izin. Sekarang kita akan lanjut ke adab yang ketiga ya. Adab yang ketiga. Kata penulis hafizahullah taala, ats-tsalitsu, adab yang ketiga. Sammillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika wa idza faragta fal'aq asabi'aka wa qulil hamdulillah. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum. Di adab ketiga ini penulis hafizahullah taala membawakan satu buah adab ya, yaitu adab apa? Adab, saya terjemahkan. Ats-tsalits, adab ketiga, sammillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika. Sebutlah nama Allah pada awal makanmu dan minummu. Qailan, dengan perkataan bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah apa yang dekat denganmu, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Wa idza faragta fal'aq asabi'aka, apabila kamu selesai makan, maka kulumlah jari-jari tanganmu.
Wa qul alhamdulillah, dan katakan alhamdulillah. Maka di adab ketiga ini penulis membawakan adab apa? Adab makan, yaitu adab makan. Di adab ketiga ini, ikhwan wa akhwat, di sini ada 10 masalah. Ada 10 masalah. 6 masalah itu dari penulis di syarahnya, dan saya tambahkan 4 masalah, ya, menjadi 10. Kita mulai. Masalah pertama adalah sunnah mengucapkan tasmiyah. Sunnah mengucapkan tasmiyah di awal makan dan minum. Sebentar kita akan jelaskan apa itu tasmiyah. Sunnah mengucapkan tasmiyah di awal makan dan minum. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Amr bin Abi Salmah. Dari sahabat Amr bin Abi Salmah. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, kuntu gulaman fi hijri atau fi hijrin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dahulu adalah anak kecil pada saat Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah, dan tanganku, ya, suka bergerak ke sana kemari. Tatishu, ya, maksudnya tidak tenang begitu, ya, tidak tenang, suka berpindah-pindah di meja makan. Di meja makan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kepada Amr bin Abi Salmah, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wahai anak kecil, samillah, sebutlah nama Allah, maksudnya bertasmiyah. Wa kul biyaminik, kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, kemudian makanlah apa yang ada di dekatmu. Maka ini adalah dalil di masalah pertama, ya, bahwasanya kita disuruh sunnah mengucapkan tasmiyah di awal makan dan minum. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan tasmiyah? Ya, ini kita masuk di masalah kedua, ya, tentang tasmiyah. Ya. Masail kedua adalah tentang tasmiyah. Tasmiyah sebagaimana disebut oleh penulis di matanya, qailan bismillah. Maka tasmiyah yang disebut dengan penulis adalah ucapan bismillah. Bismillah. Maka ketika seseorang di awal makan, maka dia ucapkan ucapan bismillah. Ya. Ada di hadis yang lain, ya, hadisnya juga dari Amr bin Abi Salamah, tapi bukan dari riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya di riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam At-Tabrani. Riwayat Imam At-Tabrani. Di riwayatnya Imam At-Tabrani, beliau langsung tegas mengucapkan, ya gulam, qul bismillah. Gitu. Kalau di riwayat Bukhari dan Muslim, samillah, ucapkanlah nama Allah. Tapi di riwayatnya Imam At-Tabrani, maka beliau langsung tasrih, ya, langsung jelaskan bahwasanya qul bismillah. Bismillah. Nah, sekarang apa hukumnya
kalau misalnya ada seseorang menambahkan menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa hukumnya ketika ada orang menambahkan Bismillahirrahmanirrahim? Ternyata ikhwan, menambahkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ternyata ada perselisihan di antara para ulama. Kata penulis di sini ya, waqtalafal ahlul ilmi fil akmali minhuma. Ahuwal iqtisaru ala qawli bismillah am takmiliha bi ar-rahmanir rahim wa ma jara majraha. Kata penulis, para ulama berselisih pendapat yang mana lebih afdol, yang mana lebih sempurna. Apakah meringkas ucapan cukup mengatakan bismillah ya, atau kita sebaiknya disempurnakan tambah bismillahirrahmanirrahim? Ternyata beliau mengatakan begini, fakhtaro Abu Zakaria An-Nawawi wa Ibnu Taimiyah Al-Hafidz anna ziyadata akmal wa afdal. Ternyata ada dua ulama besar yang mengatakan yang afdal itu menyempurnakan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Imam Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka Imam An-Nawawi dan Syekhul Islam memilih pendapat yang lebih afdal itu disempurnakan. Wa naza'ahuma Abul Fadl Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Akan tetapi dua ulama ini ya, Syekhul Islam dan Imam An-Nawawi, dibantah oleh Al-Hafidz atau Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya annahu lam yaqif ala dalilin khassin yufidu anna ziyadata akmal. Kata Ibnu Hajar, tidak ada satupun dalil yang khusus yang memberikan faidah menambah ucapan Bismillahirrahmanirrahim lebih utama ketika makan. Gitu. Tidak ada. Maka Ibnu Hajar mengatakan yang lebih utama diringkas Bismillah. Dan ya, Syekh Utsaimin lebih memilih pendapat dari Ibnu Hajar ya. Dan itu berdasarkan dalil-dalil ya, tidak ada dalilnya itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya itu langsung Bismillah ya. Kata beliau, wa ma dzahaba ilaihi Ibnu Hajar aqwa. Akan tetapi yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih kuat ya. Ya. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, meskipun ya ada orang yang menambah, misalnya ada orang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kata penulis wa kana fi'luhu jaizan, tidak masalah. Tapi yang lebih afdol diringkas gitu. Lebih afdol diringkas. Mending mana? Diringkas dan afdol tapi panjang tapi kurang afdol. Diringkas tapi afdol. Sukanya kita yang diringkas-ringkas. Lebih afdol lagi. Gitu ya. Nah, dan itu dipilih oleh banyak ulama rahimahumullahu taala. Maka ya, boleh seseorang mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, boleh seseorang mengucapkan tasmiyah yaitu bismillah, tapi lebih utama adalah tasmiyah yaitu bismillah. Itu masalah kedua. Kemudian kita masuk lagi masalah ketiga, ikhwani fiddin, yaitu masalah ketiga, makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Sebagaimana kata penulis, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Dalilnya sama tadi ya, dalil yang tadi
Tapi ada dalil khusus ya yang menjelaskan tentang makan dengan tangan kanan itu merupakan hal yang wajib ya, selama mampu ya, selama mampu. Makan dengan tangan kanan hukumnya bukan sunnah tapi wajib selama mampu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi." Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka dia makan dengan tangan kanannya. Apabila salah seorang minum, maka dia minum dengan tangan kirinya. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Di sini dalil wajibnya makan dengan tangan kanan. Karena kata Nabi, fa inna syaitan, karena setan makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Dan hukumnya bagi seorang muslim menjauh dari langkah-langkah syaitan. Bahkan di hadis yang lain, ya, ini balahan hadis yang lebih mempertegas tentang haramnya makan dengan tangan kiri. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Salmah ibn al-Aqwa. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Salmah ibn al-Aqwa. Kata beliau, anna rajulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Suatu hari ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah dengan tangan kiri. Jadi ada seorang makan di sampingnya Rasulullah pakai tangan kiri. Kemudian Nabi berkata kepada orang ini, "Kul biyaminik." Kamu makan pakai tangan kananmu. Maka orang ini mengatakan, "La astati, ya Rasulullah, saya tidak bisa." Bisa, ya. Kemudian Nabi marah, ya. "La astati." Ya, beliau mengulang perkataannya. Jadi beliau mengulang perkataannya dalam rangka marah, ya. "La astati." Ma mana'ahu illa al-kibr. Tidak ada yang menghalangi ini orang kecuali karena sombong. Maka apa kata Salma bin Aqwa, perawi hadis ini? Kata Salma bin Aqwa, "Fama rafa'aha ila fi." Akhirnya orang tersebut tidak bisa lagi angkat tangannya sampai di mulutnya. Tidak bisa lagi diangkat tangannya. Karena membantah Nabi alaihi salatu wassalam. Disuruh pergi makan pakai tangan kanan, dia bilang, "La astati." Kan tidak bisa. Kata Nabi, ini orang bukan tidak bisa, tapi sombong, menolak kebenaran. Akhirnya kata Salma bin Aqwa, ini orang tidak bisa diangkat tangannya. Maka ini menunjukkan wajibnya seseorang makan pakai tangan kanan, wajib. Wajib. Itu masalah ke berapa? Ke 3. Sekarang masalah ke 4. Masalah ke 4, yaitu makan yang ada di dekatmu. Makan yang ada di dekatmu. Sebagaimana kata penulis, wa kul mimma yalik, ya, makanlah apa yang ada di dekatmu. Yaitu apa yang dimaksud mimma yalik, mimma yaqrubu minka, yaitu makanan yang dekat denganmu. Makanan yang dekat denganmu. Nah, di sini ada yang antum harus catat, ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan begini tentang makanan yang ada di dekatnya kita. Idza kana ta'amu wahidan maksudnya idza kana ta'amu wahidan. Konteks makan yang ada di depan kita, mahalluhu, konteksnya adalah
idza kana ta'am wahidan, apabila makanan yang ada di meja makan tersebut, ya, ada di piring tersebut, jenisnya cuma satu macam. Jenisnya cuma satu macam. Misalnya kita dihidangkan di sini, ya, dihidangkan di sini makanan, di sini ada nasi goreng, sampai di sana nasi goreng semua, satu macam. Maka yang dimaksud dengan kul mimma yali, makan yang ada di dekatmu. Jadi kamu makan saja nasi goreng yang ada di depanmu. Tidak usah makan di bagian sana. Nah, maka ini yang harus kita dapatkan. Nah, beliau mengatakan fa in ta'addadat anwanu'u jaza ayyatanawala minhu ma ba'uda anhu. Apabila jenis makanannya tersebut bermacam-macam, di sini nasi goreng, di sana coko, sini palu basah, sop saudara, maka kata penulis jaza ayyatana wala minhu ma ba'uda anhu, maka boleh baginya dia coba makanan apa yang jauh darinya. Boleh, gitu ya. Tapi bedakan boleh sama balalah, gitu ya, rakus. Kita mengerti saja konteksnya, ya, kita mengerti konteksnya. Di mana kita coba makanan, ya, apa yang di dekatnya kita itu saja, ya. Jangan terlalu jauh, terlalu ini, ya, terlalu jihadnya mencari makan sama jihadnya mencari ilmu, gitu. Ya. Yang ada saja, ya. Tapi kata penulis boleh, ya, boleh. Jaza ayyatana wala minhu ma ba'uda anhu. Fa idza kanatil ma'idatu dzatu sinfin wahidin akala mimma yali. Apabila jenis makanannya satu jenis makanan, maka dia makan di dekatnya. Wa in ta'addadat anwa'uha faqaruba syai'un wa ba'uda syai'un akala mimma yuhibbu. Apabila jenis makanannya banyak, maka dia apabila jenis makanannya banyak, baik sesuatu yang dekat ataupun yang jauh, maka kata penulis akala mimma yuhibbu, dia makan apa yang dia suka. Dia makan apa yang dia suka. Gitu ya. Misalnya di sini opor ayamnya sudah sedikit, ya. Sudah sedikit. Nah, kita coba misalnya yang opor ayam yang lebih banyak, ya. Gitu. Kalau kita mengamalkan hadisnya sesuai konteksnya, makannya apa di dekatmu. Sebentar kita makan sisa kunyitnya, ya, kunyitnya, sisa lengkuasnya, gitu ya. Kenapa bisa? Sesuai hadis Nabi, ya. Wa kul mimma yalik, apa yang di dekatmu, akhirnya dia dapat kuah, gitu. Ya, kuah sama lengkuas, gitu ya. Gitu. Maka seseorang itu harus perhatikan konteks hadisnya. Fahim dong? Hasan. Itu masalah keempat, ya, masalah yang keempat. Kemudian masalah yang kelima. Masalah yang kelima. Mengulung makanan pada jari, mengulung makanan pada jari. Sunnahnya, ya, sunnah mengulung makanan pada jari. Sebagaimana kata penulis, wa idza faraqta fal'aq asabi'aka. Apabila kamu selesai makan, maka kulumlah jari jemarimu, ya. Kulumlah jari jemarimu, ya. Apa yang dimaksud dengan mengulum jari jemari? Al-laqu, mengulum, itu adalah al-lahsu bil lisan, menjilati dengan apa? Menjilat dengan lidah. Menjilat jari jemari dengan lidah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu
hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah dia cuci tangannya sampai dia mengulum jari jemarinya atau minta dikulum. Nah, di sini pembahasannya menarik kan, minta dikulum. Fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Jangan dia cuci tangannya sampai dia mengulum jarinya atau minta dikulum. Di sini orang gunanya belajar adab ya, supaya tidak salah ambil hadis ya. Baca hadis setengah-setengah ya. Akhirnya baca hadis setengah-setengah, pemahamannya juga setengah-setengah ya. Orang ya mengatakan asy'ara penyair dibilang pemusik. Waduh, dari mana ceritanya asy'ara penyair pemusik? Nah, gitu. Karena itu setengah-setengah di dalam memahami. Nah, sekarang yang dimaksud ya dengan ayyul iqaha, ya kita tahu bahwa ayyul iqaha artinya kita mengulum dengan lidah kita sendiri. Tapi yang dimaksud dengan yul iqaha, ya, yang dimaksud dengan minta dikulum, ya, kata penulis al-maqsusu bila ghairihi, yang dimaksud dengan dikulum oleh orang selainnya, man bainahu wa baina asabi'il mal'uki mu'anasatun wa mulaqafatun, yaitu orang yang mengulum dan yang minta dikulum, di antaranya ada hubungan kekerabatan. Kazaujin, seperti suami ke istrinya atau istri ke suami. Aw waladin sogirin, atau sama anak kecilnya. Jadi anaknya minta dikulum, kita kulumkan, atau kita yang minta dikulum sama anak, kita dikulumkan. Duna man yataqazzaru 'adatan. Duna man yataqazzaru 'adatan. Yaitu bukan orang yang secara asalnya dia itu memang jijik, ya, jijik. Ya, bukan jijik. Ya, misalnya teman kulumkan dulu, enggak seperti begitu. Dengan hadis kan sama-sama ikhwah. Masa sama-sama ikhwah ini? Bukan asalnya duna may yataqazzazu 'adatan min dzalik, bukan orang yang asalnya jijik pada asalnya. Itu ya. Sebab hadis, kata Syekh Utsaimin, sebab hadis yang datang dalam ucapan yul iqaha, konteksnya adalah mahalluhu ma jarat bihi nufusul arabi thayyibati minal mulaqafati wal mula'abati bidzalik baina zaujin wa zaujihi wa baina abin wa ummin wa ibnihima. Yaitu konteksnya ini persoalan adalah jiwa-jiwa atau orang-orang Arab, ya, yang asalnya memang sudah baik, yang dimana mereka ada hubungan kekerabatan, kebersamaan, persaudaraan antara istri dan suami, atau antara ayah dan ibu, atau antara keduanya. Nah, gitu. Wa mithlu dzalika tahqiqun li sunnah, dan hanya karena tersebut maka sunnah tersebut menjadi tercapai. Gitu ya. Nah, ini harus kita tahu ya, bahwasanya yang meminta dikulum atau mengulum itu adalah antara istri dan suami, ayah dan ibu, anak dan bapak, ya. Gitu, ya. Nah, jangankan Ustaz ikhwah, antara istri saja dengan saya itu tidak enak ya. Minimal antum amalkan sunnah sekali seumur hidup, minimal, ya. Jangan tidak diamalkan. Kalau bisa diamalkan, minimal sekali seumur hidup.
Ya, sekali seumur hidup. Ya. Itu permasalahan pertama. Permasalahan berikutnya adalah kata penulis berikutnya terkait dengan masalah dikulum. Ya, ayyakuna rafiqan duna sautin. Hendaknya cara mengulum itu dengan pelan, tidak ada suara. Ya, tidak ada suara. Jangan sampai bersuara. Faman yadkhulu asabi'ahu fi fihi ba'da ta'ami thumma yajzibuha bi sautin syadidin mufariqul adab. Barang siapa yang memasukkan jarinya di mulutnya kemudian dia mengubah jarinya tersebut dengan suara yang keras, ya, maka hal tersebut mufariqul adab, menyelisih adab. Cantiknya di KFC baru ribut sekali begitu. Sunnah kok enggak begitu caranya. Harus pelan, ya, harus pelan. Paham tuh? Nah, ini kita belajar adab gara-gara yang begini ya, supaya tidak salah paham. Lanjut lagi, Masya Allah. Masalah ke berapa sekarang? Ke-6, yaitu mengucapkan hamdalah selesai makan. Mengucapkan hamdalah selesai makan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Riwayat Bukhari dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa ma'idatahu qala. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika sudah mengangkat hidangannya, artinya sudah selesai, maka beliau mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfin wala muwadda'in wala mustaqbilan anhu rabbana. Itu doanya sedikit lebih panjang, tapi kata penulis ucapan alhamdulillah sudah cukup. Ucapan alhamdulillah sudah cukup, ya, sudah cukup. Sekarang masalah ke-7. Nah, ini masalah yang Anda tambahkan. Ya. Masalah ke-7 adalah sunnah makan dari tepi makanan. Sunnah makan dari tepi makanan. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al barakatu tanzilu wasafat ta'am. Keberkahan turun di tengahnya makanan. Maksudnya ini nampan ya, nampan, maka pertengahan nampan tersebut di situ turun keberkahan. Maka kata beliau, fakulu minha fataihi. Makanlah makananmu dari sisi-sisinya, dari pinggirnya. Wala ta'kulu min wasatihi, dan jangan makan dari tengahnya dulu. Dan jangan makan dari tengahnya dulu. Bukan berarti haram ya, enggak. Ini sunnah. Sunnah. Makan dari sisi-sisinya dulu. Ya, dari sisi-sisinya. Kemudian masalah ke-8. Haramnya mencela makanan. Haramnya mencela makanan dan disukai atau mustahab untuk memuji makanan. Haramnya mencela makanan dan mustahab untuk memuji makanan.
Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat." Nabi alaihi salatu wasallam selama hidupnya Abu Hurairah bersama Rasulullah, Nabi bersama Abu Hurairah itu kurang lebih 2 tahun. Ya, 2 tahun lebih. Jadi selama Abu Hurairah 2 tahun bersama Nabi, kata Abu Hurairah, Nabi sama sekali tidak pernah cela makanan. Inishtahahu akala, apa beliau suka sama itu makanan, beliau makan. Wa in karihahu tarokaha, kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan, tidak makan. Ya. Kalau kita suka sama makanan, maka kita makan. Kalau tidak suka, sudah, tidak usah. Bagaimana Ustaz kalau di jamuan begitu, kan kita tidak tahu yang mana yang enak, yang mana tidak enak, gitu ya. Ambil pelan-pelan, jangan terlalu ambil banyak. Biasa-biasa saja, gitu ya. Jangan sampai bilang, tidak enak ayamnya. Situ juga sayurnya tidak enak, kurang rasanya, kurang bumbunya. Tapi bungkus, gitu. Sama saja. Jangan sampai dia itu mencela makanan, ujung-ujungnya dia bungkus juga. 3 lagi dia bungkus, 1 istrinya, 2 anaknya, gitu ya. Maka haram bagi seseorang untuk mencela makanan. Kemudian masalah ke-9. Sebenarnya masalah tentang makanan ini, ikhwannya, saya sampai sortir yang mana yang paling penting karena banyak sekali rincian pembahasannya tentang masalah makanan. Jadi saya pilihkan yang paling urgent, ya, paling urgent. Masalah yang ke-9 adalah dimakruhkan bernafas dan meniup di dalam wadah makanan. Dimakruhkan bernafas dan meniup di dalam wadah minuman, ya, wadah minuman. Hadisnya atau dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffas fil ina'i. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam melarang bernafas di dalam air. Tidak boleh. Terus bagaimana Ustaz, kalau misalnya kita mau minum air, kan otomatis kita juga bernafas. Nah, kata Nabi di hadis yang lain, janganlah kalian minum seperti minumnya unta. Kalau kalian ingin minum, minumlah sebanyak 3 kali. 1, kemudian bernafas. 2, bernafas. 3, bernafas. Ya. Dan jangan ditiup, ya. Jangan ditiup. Ya, ditiup. Ya. Di hadis yang lain, ya. Di hadis yang lain itu makruhnya untuk meniup minuman. Jadi kalau misalnya panas, Ustaz, bagaimana kalau panas? Kan ditiup. Biarkan sampai dia itu layak untuk diminum. Gitu. Tidak ditiup, ya, tidak ditiup. Gitu. Terakhir, masalah terakhir. Bagaimana apabila ini masalahnya? Apabila orang yang tidak diundang hadir makan. Apabila orang yang tidak diundang hadir makan. Abu Huzaifah misalnya, antum buat acara di rumah, di kos, ada orang yang tidak diundang, bagaimana sikapnya antum sama ini orang?
Iya. Hah? Kasih saja. Meskipun kenapa ini tidak datang? Kenapa datang ini? Abu Faruk, kalau ada orang yang tidak diundang, tiba-tiba siapa ini tidak pernah saya undang? Hah? Bingung dan keberatan. Iya, iya, kan ya, jumlahnya pas-pasan 500, dia datang 501. Di sini masalahnya, bagaimana kalau misalnya ada orang yang tidak diundang datang? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri. Abu Mas'ud Al-Badri. Beliau bercerita ya, Abu Mas'ud Al-Badri. Da'a rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamsatin. Kata Abu Mas'ud, suatu hari ada orang pernah undang Nabi alaihi salatu wasallam untuk makan. Dan kebetulan Nabi alaihi salatu wasallam itu khamsatin. Maksudnya beliau adalah orang yang kelima dari 5 orang yang diajak makan. Berarti beliau orang ke terakhir. Maksudnya orang kelima, beliau orang kelima. Jadi ada orang undang 5 orang untuk makan, ya. Beliau Nabi alaihi salatu wasallam orang kelima. Berarti orang terakhir. Ya kan? Khamsatin. Beliau orang kelima. Fatabi'ahum rajulun. Ketika 5 orang ini pergi, termasuk Nabi alaihi salatu wasallam, ada laki-laki ikut, nomor juga. Ikut juga bersama ini 5 orang. Berarti jumlahnya berapa? 6. Fatabi'ahum rajulun. Falamma balaghal baba, ketika 5 orang ini termasuk Nabi alaihi salatu wasallam sudah sampai di depan pintu, ya. Kemudian orang yang mengundang tersebut, laki-laki mengundang tersebut menyapa kelimanya, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna hadza tabi'ana." Ini orang yang 6 ini ikuti kita sampai di sini. Inna hadza tabi'ana. Kira-kira apa jawabannya Nabi? Usir nih. Maka kata Nabi, Masya Allah, ini adabnya ya, jawabannya. Fa in syi'ta an ta'zana lahu. Kalau kamu mau, kamu bisa izinkan. Wa in syi'ta roja. Tapi kalau kamu mau, kau bisa suruh pulang. Gitu lah. Nabi itu bukan dia yang menentukan, tapi Nabi suruh yang mengundang yang tentukan. Fa in syi'ta adzina lahu atau ta'zana lahu wa in syi'ta roja. Kalau kamu izinkan, dia bisa makan sama kita. Tapi kalau kamu tidak diizinkan, suruh orang ini pulang. Maka kata orang yang mengundang ini, bal adzana lahu ya Rasulullah. Saya izinkan ya Rasulullah. Akhirnya berapa yang makan? 6 orang. Gitu. Berarti apa hukumnya kalau misalnya ada orang yang tidak diundang makan, Abu Zakiyah? Berarti apa dari hadis ini? Tergantung dari orang yang mengundang. Kita bisa memilih, boleh silakan masuk, tapi hatinya mungkin tidak enak, ya. Tapi harus ini ya, harus taslim, ya, harus kita ridho, kita dimakan makanannya kita, atau kita bilang tidak diundang. Kenapa bisa? Jangan sampai makannya kurang, ya. Nah, maka kita boleh memilih antara boleh kita izinkan atau tidak izinkan. Alhamdulillah ya, selesai pembelajaran kita di Syarah Al-Adabul Asyraf pada malam hari ini. InsyaAllah 3 pekan ke depan kita akan lanjutkan kembali di waktu yang sama bismillah ta'ala. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.